Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Tahukah Anda bahwa otak manusia hanya membutuhkan 8 detik untuk mulai tertarik pada sebuah informasi baru? Dalam waktu yang singkat itu, kita diberi kesempatan untuk menentukan arah perhatian kita. Apakah kita memilih untuk menaruh fokus pada hal yang membawa kebaikan, atau justru membiarkan pikiran kita larut pada sesuatu yang sia-sia? Inilah mengapa setiap detik dalam hidup memiliki makna. Jika kita mampu menjaga pikiran dan hati tetap terhubung dengan nilai yang baik, maka setiap pengetahuan yang kita terima akan menjadi cahaya. Belajar bukan hanya soal menambah wawasan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyerap makna dan menjadikannya bekal untuk hidup yang lebih bermakna. Gunakan waktu singkat ini untuk mengawali dengan niat baik, karena dari situlah awal perubahan itu dimulai. Lalu, mengapa penting mengawali dengan kalimat baik? Karena setiap kata adalah pintu. Kata yang kita ucapkan bisa menjadi doa, bisa pula menjadi luka. Ketika kita memulai dengan kalimat yang baik, bukan hanya suasana hati yang terjaga, tetapi juga arah pembicaraan, bahkan arah hidup kita ikut terpengaruh. Pertanyaannya, seberapa sering kita benar-benar sadar pada setiap kata yang keluar dari lisan kita? Kalimat baik lahir dari hati yang terjaga. Saat hati terarah pada kebaikan, maka kata-kata yang keluar pun membawa ketenangan. Mengawali dengan kalimat baik artinya kita sedang menata niat, menjaga sikap, dan mengarahkan langkah pada hal yang bermanfaat. Setiap kalimat baik yang kita ucapkan sesungguhnya kembali lagi pada diri kita, menjadi penentu suasana hati dan arah kehidupan sehari-hari. Maka membiasakan diri mengawalinya adalah bentuk sederhana untuk menjaga keseimbangan diri dan lingkungan sekitar. Sekarang, coba ingat kembali pengalaman hidup Anda. Berapa kali sebuah kata sederhana dari orang lain membuat Anda semangat kembali? Dan berapa kali sebuah ucapan kecil justru meninggalkan luka yang dalam? Itulah bukti nyata bahwa kalimat baik memiliki kekuatan besar dalam kehidupan kita. Awali dengan kalimat baik, dan Anda akan melihat betapa besar pengaruhnya pada diri sendiri maupun orang lain. Hati Nusantara adalah ruang belajar bersama, bebas waktu, bebas uang. Mari kita jaga kata, jaga hati, dan jaga arah hidup. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan bagikan konten ini agar semakin banyak orang yang bisa memulai harinya dengan kalimat baik. Setiap kalimat yang keluar dari mulut manusia tidak pernah benar-benar berhenti di udara. Ia meninggalkan jejak, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Ketika seseorang berbicara dengan kalimat yang baik, sebenarnya ia sedang menanamkan benih kebaikan di dalam hati. Begitu pula sebaliknya, ketika kata-kata yang keluar bernada kasar atau penuh amarah, benih yang tumbuh adalah kegelisahan yang akhirnya kembali kepada diri sendiri. Inilah sebabnya mengawali dengan kalimat baik menjadi pintu awal untuk menata hidup.
Kalimat tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari pikiran. Pikiran yang jernih melahirkan ucapan yang menenangkan, sedangkan pikiran yang kusut sering memunculkan kata yang melukai. Maka menjaga kalimat tidak bisa dipisahkan dari menjaga pikiran. Saat pikiran diarahkan pada syukur, penerimaan, dan niat yang lurus, kata-kata yang keluar pun lebih selaras. Sebaliknya, ketika pikiran dipenuhi iri, marah, atau keluhan, kata-kata yang lahir akan membawa kegelisahan. Dengan kata lain, apa yang kita ucapkan adalah cermin dari apa yang kita pikirkan. Namun, perjalanan itu tidak berhenti pada pikiran. Kalimat baik harus diikuti dengan tindakan yang baik. Tanpa tindakan, ucapan hanyalah bunyi yang hampa. Ketika seseorang mengatakan "saya peduli", maka kepedulian itu harus terlihat dalam sikap. Ketika mengatakan "saya ikhlas", maka keikhlasan itu perlu hadir dalam perbuatan. Ucapan yang selaras dengan tindakan melahirkan kepercayaan, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di dalam diri sendiri. Keselarasan antara kata, pikiran, dan tindakan adalah kunci untuk menemukan ketenangan batin. Lebih dalam dari semua itu, ada sumber yang menentukan arah ucapan, pikiran, dan tindakan. Hati. Hati yang terjaga akan memunculkan kata yang lembut, pikiran yang jernih, dan tindakan yang menenteramkan. Tetapi hati yang keruh akan melahirkan sebaliknya. Maka menjaga hati menjadi fondasi utama. Hati adalah pusat kesadaran, tempat segala niat bermula, dan akar dari segala yang kita tampilkan ke luar diri. Jika hati terarah pada kebaikan, maka seluruh hidup pun bergerak ke arah kebaikan. Jika hati dibiarkan kotor, maka ucapan, pikiran, dan tindakan akan mudah kehilangan makna. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa kalimat baik bukan sekadar ucapan yang manis. Kalimat baik adalah jembatan antara hati, pikiran, dan tindakan. Ia adalah jalan untuk menata diri dari dalam keluar. Mengawali dengan kalimat baik berarti sedang melatih pikiran agar lebih jernih, melatih hati agar lebih tenang, dan melatih tindakan agar lebih terarah. Ini bukan sekadar kebiasaan kecil, tetapi sebuah proses panjang menuju hidup yang lebih selaras dan penuh makna. Setiap orang tentu pernah merasakan bagaimana satu ucapan sederhana dapat mengubah suasana. Satu kalimat penuh dukungan mampu membangkitkan semangat yang hilang. Sebaliknya, satu kalimat yang kasar dapat menghancurkan rasa percaya diri. Itu adalah bukti nyata bahwa kalimat baik memiliki kekuatan besar. Namun kekuatan itu hanya akan konsisten jika lahir dari pikiran yang baik, tindakan yang sesuai, dan hati yang terjaga. Kalimat baik, pikiran baik, tindakan baik, dan hati yang baik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka, mengawali dengan kalimat baik sesungguhnya adalah latihan kesadaran. Kesadaran untuk menjaga apa yang keluar dari mulut, kesadaran untuk menata apa yang berputar dalam pikiran, kesadaran untuk menyelaraskan tindakan dengan ucapan, dan kesadaran untuk merawat hati agar tetap bersih. Dari kesadaran itu lahirlah kehidupan yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih berarti. Inilah makna terdalam dari kalimat baik. Ia bukan hanya kata, melainkan jalan menuju diri yang lebih utuh. Pernahkah Anda memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda? Apakah kata-kata itu lebih banyak berisi harapan dan penguatan? Ataukah justru penuh keluhan dan penolakan? Seberapa sering Anda mengucapkan kalimat yang membangkitkan semangat?
Dan seberapa sering Anda mengulang kata-kata yang melemahkan diri? Pertanyaan sederhana ini membuka sesuatu yang lebih dalam. Kebiasaan bawah sadar yang terbentuk setiap hari. Setiap kalimat yang diulang tidak berhenti hanya sebagai suara. Ia masuk pikiran, meresap ke bawah sadar, lalu membentuk keyakinan yang mengendalikan hidup. Coba tanyakan, kalimat apa yang paling sering Anda ucapkan? Apakah Anda sering berkata, "Saya tidak mampu"? Apakah Anda sering mengeluh, "Hidup ini berat"? Atau tanpa sadar mengulang, "Saya selalu gagal"? Apakah Anda menyadari kalimat itu sedang ditanam ke dalam bawah sadar? Bukankah bawah sadar memperlakukannya sebagai kebenaran? Jika setiap hari Anda mengatakan, "Saya lelah, saya tidak berharga," atau "tidak ada yang peduli," apakah bawah sadar akan menguatkan keyakinan bahwa hidup memang lelah dan tak berarti? Apakah itu yang Anda inginkan? Sebaliknya, apa yang terjadi jika setiap hari Anda berkata, "Saya bersyukur diberi kesempatan, saya bisa belajar," atau "saya layak bahagia"? Mungkinkah bawah sadar mulai percaya bahwa hidup adalah ruang belajar, bahwa Anda mampu bertumbuh, dan kebahagiaan adalah hak Anda? Jika bawah sadar menerima itu, bukankah tindakan pun perlahan mengikuti? Kalimat baik membentuk fondasi dalam diri. Ia menjadi sugesti, pengingat, bahkan doa yang menuntun langkah. Kalimat buruk sebaliknya bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga meninggalkan luka pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasa kosong tanpa tahu alasannya? Mungkin luka itu berasal dari kalimat yang sering Anda tujukan pada diri sendiri. Lalu, apa artinya? Setiap kalimat adalah benih. Benih yang ditanam melalui kata-kata bekerja di level bawah sadar. Ia membentuk citra diri, mencipta kebiasaan, dan menentukan reaksi otomatis terhadap situasi. Seiring waktu, benih yang konsisten memengaruhi pilihan dan arah hidup. Kalimat baik tumbuh menjadi kekuatan dan ketenangan. Kalimat buruk tumbuh menjadi keraguan dan kelemahan. Bukankah kita menanam sesuatu setiap kali berbicara? Jika demikian, apa yang Anda tanam selama ini? Renungkan. Mungkinkah alasan sulit tenang karena menanam kalimat yang menciptakan gelisah? Mungkinkah alasan kurang percaya diri karena sering mengulang kalimat yang melemahkan? Mungkinkah jalan menuju perubahan sederhana mengganti benih kalimat yang diucapkan setiap hari? Bayangkan hidup Anda jika mulai hari ini kalimat yang keluar lebih banyak berisi penguatan. Jika lelah, katakan, "Saya sedang berproses." Jika gagal, katakan, "Saya belajar dan akan bangkit." Jika merasa tak berharga, katakan, "Saya punya makna meski belum terlihat." Apakah hidup tidak akan terasa lebih ringan? Apakah hati tidak akan terasa lebih damai? Bayangkan lagi, jika orang di sekitar Anda juga menjaga ucapannya. Bagaimana suasana rumah jika pagi dimulai dengan kata penuh kasih? Bagaimana suasana pekerjaan jika rekan kerja saling memberi semangat? Bagaimana hati Anda jika setiap kali bercermin
Kalimat yang terdengar adalah penghargaan, bukan caci maki. Apakah mungkin dunia luar terasa lebih damai hanya karena Anda mengubah kata dari diri Anda? Apakah mungkin hubungan dengan orang lain lebih hangat hanya karena Anda memilih kalimat yang menenangkan? Dan apakah mungkin tanpa disadari, perubahan kecil dari satu kalimat mampu mengubah arah hidup? Kalimat yang Anda ucapkan hari ini adalah pesan bagi masa depan Anda sendiri. Ia akan kembali, baik sebagai kekuatan maupun kelemahan. Maka tanyakan pada diri, kalimat seperti apa yang ingin Anda dengar suatu hari nanti? Kalimat yang memberi luka atau kalimat yang memberi cahaya? Pada akhirnya, setiap kata yang kita ucapkan adalah cermin dari apa yang kita yakini. Seringkali kita merasa sedang berbicara dengan orang lain, padahal sesungguhnya kita juga sedang berbicara dengan diri sendiri. Pikiran kita merekam, hati kita mendengar, dan bawah sadar kita menyimpannya. Tidak ada satupun perkataan yang benar-benar hilang. Ia mungkin lenyap dari telinga orang lain, tapi tidak pernah hilang dari dalam diri kita. Disinilah letak pentingnya menyadari bahwa perkataan pada dasarnya adalah afirmasi, bukan hanya kalimat yang sengaja diulang dalam latihan motivasi, melainkan semua kata yang keluar sehari-hari. Setiap ucapan adalah pernyataan yang kita setujui, dan lambat laun akan membentuk jalan hidup kita. Kalau yang sering kita ucapkan bernada harapan, maka harapan itu akan tumbuh menjadi keyakinan. Kalau yang sering kita ucapkan bernada keluhan, maka keluhan itu akan mengikat langkah kita sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan kalimat sederhana yang sering keluar begitu saja? Misalnya ketika merasa kesulitan, ada yang spontan berkata, "Saya tidak sanggup." Kalimat itu terdengar sepele, tapi sebenarnya sedang menutup kemungkinan untuk menemukan kekuatan baru. Ada juga yang berkata, "Saya sedang belajar, saya akan mencoba lagi." Kalimat ini berbeda karena membuka ruang bagi tumbuhnya keberanian. Perbedaan kecil dalam kata-kata ternyata membuat perbedaan besar pada arah hidup. Perkataan bisa menjadi pintu. Ketika pintu itu dibuka dengan ucapan yang positif, cahaya bisa masuk dan memberi arah. Sebaliknya, ketika pintu itu ditutup dengan ucapan yang penuh penolakan, maka gelap semakin menguasai. Perkataan bukan sekadar deskripsi dari keadaan, melainkan pilihan arah yang akan membawa kita ke masa depan. Dan pilihan arah itu selalu dimulai dari hal sederhana. Satu kalimat yang kita ucapkan pada diri sendiri. Apakah ini berarti kita harus selalu berpura-pura kuat? Tidak. Mengakui kesulitan itu perlu, karena itu bagian dari kejujuran. Namun ada perbedaan antara mengakui kesulitan dengan menjadikannya identitas. Mengatakan, "Saya sedang menghadapi tantangan," berbeda jauh dengan mengatakan, "Saya tidak akan pernah bisa." Yang pertama memberi peluang, yang kedua memutus peluang. Inilah bedanya kata-kata yang membawa harapan dengan kata-kata yang menutup masa depan.
jika direnungkan lebih dalam, perkataan sebenarnya adalah doa yang kita ucapkan berulang-ulang. Doa itu bisa lahir dalam bentuk kalimat positif maupun negatif, dan doa selalu mencari jalannya untuk terwujud. Jika kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang memberi semangat, maka hidup kita akan diarahkan pada semangat itu. Sebaliknya, jika kita terlalu sering mengulang kata-kata yang melemahkan, maka jalan hidup pun akan terbentuk sesuai kelemahan yang kita tanam sendiri. Bayangkan jika setiap hari kita memulai pagi dengan kalimat yang sederhana namun penuh energi. Kalimat seperti, "Hari ini saya akan berusaha sebaik mungkin." Atau ketika lelah, kita berkata, "Saya boleh beristirahat, tapi saya tidak menyerah." Kata-kata itu mungkin terdengar biasa saja, tapi dampaknya luar biasa. Ia menenangkan hati, menguatkan langkah, sekaligus memberi arah bagi bawah sadar untuk terus mencari solusi. Inilah mengapa perkataan disebut sebagai afirmasi, karena setiap ucapan adalah pengakuan yang kita berikan pada diri. Jika kita terus berkata, "Saya tidak mampu," maka tubuh dan pikiran kita akan mencari bukti untuk membenarkan hal itu. Namun, jika kita berkata, "Saya mampu menemukan jalan," tubuh dan pikiran pun akan ikut mencari cara agar itu terwujud. Kata-kata membentuk kebiasaan berpikir, dan kebiasaan berpikir membentuk kualitas hidup. Maka penutup dari narasi ini sederhana namun dalam. Jagalah perkataan Anda. Setiap kata yang keluar dari mulut adalah pilihan. Pilihan untuk membuka jalan atau menutup jalan. Pilihan untuk menanam harapan atau menanam keraguan. Pilihan untuk membuat diri lebih kuat atau membuat diri semakin rapuh. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kata-kata yang kita pilih bisa membuat perjalanan terasa lebih ringan. Perkataan adalah arah. Setiap kata yang Anda ucapkan hari ini adalah jalan yang Anda tapaki besok. Kalimat itu bisa menjadi beban atau bisa menjadi sayap, dan pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin hidup penuh keluhan atau hidup penuh penguatan? Apakah Anda ingin menutup diri pada kemungkinan atau membuka diri pada harapan? Semua jawabannya ada pada kata-kata yang Anda ucapkan. Sekarang juga, Hati Nusantara hadir untuk menemani perjalanan refleksi ini. Di sini kita belajar bahwa kata sederhana sekalipun bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Jika narasi ini memberi manfaat bagi Anda, mari dukung dengan subscribe, like, dan bagikan. Bersama kita bisa menanam lebih banyak kata baik agar tumbuh menjadi kehidupan yang penuh kedamaian, harapan, dan makna.